Nah, jadi kesimpulannya yang tadi dulu ya, bahwa ketika mereka seperti orang-orang yang tenggelam di sedang bencana ini ya, intinya termasuk syahid. Jadi jangan khawatir bahwa asyuhada'u khamsatun, yang syahid itu di sini ada 5 jenis. Al-mat'un, yang terkena penyakit taun, wal mabtun, orang yang terkena sakit perut, wal gharik, orang yang tenggelam, wal sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan reruntuhan, wasyahid fisabilillah azza wajalla, dan orang yang syahid di jalan Allah azza wajalla. Wal gharik, yang dimaksud dengan tenggelam yaitu alladzi yamutu bisababil ma, yang meninggal dengan sebab air. Nah, kemudian di sini ada penyebab musibah banjir itu ada faktor alam, ada faktor manusia. Nah, untuk faktor alam ya, di sini disampaikan bahwa BMKG yang mencatat curah hujan yang ada di Sumatera itu lebih dari 300 mm dan dikategorikan sebagai curah hujan yang ekstrim ya. Nah, ini bahwa dari faktor alam memang terjadi seperti ini. Kemudian ada siklon tropis, senyap, dan fenomena atmosfer. Nah, siklon tropis itu adalah sistem cuaca bertekanan rendah yang terbentuk di atas lautan hangat ya, di wilayah tropis. Nah, di sini dari BMKG, fenomena ini muncul ketika suhu permukaan laut mencapai sekitar 26 sampai 27 derajat, memicu penguapan besar-besaran yang menghasilkan kumpulan awan dan angin yang berputar. Nah, ini jadi dari faktor alam itu memang seperti itu ya kenyataannya. Nah, bahwa dalam perspektif Islam terhadap musibah banjir ini, nah tentu saja kita harus meyakini bahwa ketetapan Allah ya pasti terjadi. Itu adalah takdir yang sudah ditetapkan sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin, tidak ada suatu bencana yang menimpa fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula pada dirimu, illa kecuali fi kitabim yang qabli an nabra'aha, telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian adalah mudah bagi Allah. Kemudian juga ini segala sesuatunya yang memang sudah terjadi ya ketetapannya sebelum tercipta alam ini ya, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian di surah At-Taghabur juga, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibah, tiada suatu musibah yang menimpa illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, pasti dia akan memberi petunjuk. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi intinya itu adalah takdir ya, walaupun tadi secara faktor alam memang dijelaskan seperti itu, tetapi sejatinya itu adalah sudah tertulis ya di Lauhil Mahfuz sebelum alam ini diciptakan. Nah, bagaimana kita menyikapi musibah dari Allah gitu ya? Bagaimana kita sebagai seorang muslim ya menyikapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentu saja berbaik sangka dengan ketetapan Allah taala. Bahwa dalam surah Al-Imran disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid. Bahwa azab ya, zalika azab yang demikian itu bima qaddamat, adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri gitu ya. Nah, kata Allah bahwa zalika azab yang demikian itu bima qaddamat aydikum, disebabkan perbuatan tangan kalian sendiri. Wa annallaha laisa bizallamin lil 'abid, dan bahwasanya Allah tidak menganiaya, tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Nah, pokoknya berbaik sangka kepada Allah ya, itu adalah qadarullah gitu ya. Kemudian tentu saja bertawakal dan bersabar. Dalam surah Al-Baqarah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf,
dari rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsi minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan jiwa, wasamarot, buah-buahan, wa basiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang yang sabar itu ketika mendapatkan musibah, qalu, mereka berdoa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Nah, jadi ini ya, bahwa faktor manusia terungkap hutan di Sumatera Utara itu hilang 390.000 hektar hanya dalam waktu 22 tahun. Jadi selama 22 tahun Sumatera Utara kehilangan 390.000 hektar ya hutan. Nah, ini dianalisis ya oleh para pakarnya, dalam 20 tahun hutan alam ini hilang hingga 41%. Nah, jadi per 2020 39% ya di sini ya, bahwa di Sumatera Utara di sini adalah tutupan pohon non alam ya. Nah, di sini dianalisis oleh para pakar sehingga BPS menyampaikan ya bahwa 2 tahun hutan hilang, selama 2 tahun hutan hilang 60.000 hektar gitu ya. Nah, di sini ada deforestasi di Sumatera Utara ya, di Aceh dan Sumbar 16.782 hektar lahan hilang sekitar 2021 sampai 2022. Nah, di sini kita pun ya sebagai seorang muslim harus peduli dengan lingkungan ya, ada akhlak terhadap lingkungan gitu ya. Nah, di sini sehingga dalam perspektif Islam ya, bahwa dhaharul fasad ya, bahwa kerusakan alam itu adalah karena maksiat yang dilakukan oleh manusia tadi ya, bahwa selama 2 tahun saja hilang 16.000 hektar gitu ya. Nah, di sini disampaikan dalam salah satu surah ya, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, bahwa sudah nampak ya kerusakan baik di darat maupun di laut karena akibat ulah manusia ya. Nah, ini di sini bahwa zaharul fasad fil barri wal bahri ini diantaranya ya sudah disampaikan dalam tafsirnya, semuanya itu adalah karena ulahnya manusia. Sehingga di sini disampaikan bahwa mereka itu mendapatkan akibat gitu ya dari apa yang sudah dilakukan. Nah, supaya mereka kembali dari maksiat yang sudah mereka lakukan itu, dan Allah murka ya terhadap apa yang mereka lakukan sehingga memberikan musibah seperti ini. Misalnya di sini disampaikan bahwa banyak terjadi banjir, kemudian banyak yang meninggal ya di antara manusia, tenggelam dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah bisa babi ma'asihim, karena sebab maksiat yang dilakukan oleh manusia gitu ya. Nah, di sini liudhiqahum, bahwa mereka itu akan mendapatkan akibat dari apa yang telah mereka lakukan ya. Nah, di sini dikuatkan bahwa sebab kerusakan alam itu diantaranya adalah karena maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini bahwa ada privatisasi hak rakyat, yaitu adalah sebuah maksiat. Ada 3 perusahaan ya yang menjadikan deforestasi di Riau dan Sumatera Utara. Nah, di sini kan ada analisis dari para pakar ya, bahwa LSM Lingkungan Forest Watch Indonesia mencatat sekitar 200.000 hektar hutan alam di Riau di Sumatera Utara mengalami deforestasi selama 3 tahun terakhir. Nah, di sini diantaranya FPI Mufti Fathul Bari mengatakan bahwa proses hilangnya hutan alam itu terjadi di area konsesi industri kertas ya, antara lain di 3 konsesi perusahaan, misalnya ada PT ini gitu ya. Nah, masing-masing sebesar 59%. Nah, jadi adanya privatisasi hak rakyat itu adalah sebuah maksiat ya, yang terkadang kita sebagai rakyat juga tidak menyadarinya gitu ya, adanya hal tersebut. Nah, sehingga solusinya diantaranya
dalam mengelola tata kelola hutan ya, nggak boleh ada privatisasi hutan misalnya, karena ini adalah hukumnya haram gitu ya. Kemudian hutan itu harusnya dikelola oleh negara ya, bahwa eksploitasi hutan itu wajib memperhatikan keberlanjutannya ya, sustainable-nya, karena jika tidak akan menimbulkan doror, dan ini adalah hukumnya tentu saja haram gitu. Nah, bahwa tadi ya, HPH itu hukumnya haram karena hutan itu adalah termasuk milkiyah amah, milik umum ya, milik rakyat gitu ya. Tidak boleh ada istilahnya tadi apa, privatisasi gitu ya, privatisasi hak rakyat gitu. Nah ini karena hutan itu adalah milkiyah amah, milik umum, milik rakyat gitu, sehingga wajib dikelola oleh negara, sehingga haram ketika diprivatisasi oleh hanya beberapa perusahaan seperti itu gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, nah di sini diantaranya bahwa tadi ya, Rasulullah SAW bersabda tidak boleh ya misalnya hutan misalnya yang milik negara itu diprivatisasi. Nah diantaranya membalak hutan secara liar itu haram karena menimbulkan doror. Misalnya hadis-hadisnya banyak di sini, misalnya an Ubadah bin Somit, hadis dari Ubadah bin Somit, anna Rasulullah SAW la dorora wala diror gitu ya, tidak boleh menimbulkan bahaya mudarat bagi diri sendiri dan bahaya mudarat bagi orang lain. Jadi la dororo tidak boleh memadaratkan untuk diri sendiri, wala diror, dan tidak boleh memadaratkan untuk orang lain. Nah di sini makna la dororo itu adalah tadi ya, la yadhulu ahadukum ala ahad diroron lam yadhulhu ala nafsihi, wa makna la diror la yudaru ahadun bi ahadin. Nah jadi kalau la dororo mah memadaratkan diri sendiri, kalau diror mah memadaratkan orang lain. Al aslu fil madar at-tahrim, bahwa hukum atas segala sesuatu bahaya mudarat itu adalah haram. Nah kemudian tentu saja di sini ya kita harus lebih bijak lagi. Ada dalam pembahasan di sini bagaimana manajemen dalam di Islam gitu ya, dalam memanage bencana dalam perspektif Islam itu mulai dari pencegahannya, kemudian ada mitigasinya, kemudian bagaimana ya Islam dicontohkan dalam kekhalifahan saat itu gitu ya. Ada mekanisme yang dibuat gitu ya dalam manajemen bencana seperti apa misalnya. Nah di sini misalnya mekanisme pendanaannya, negara tidak boleh mengandalkan utang luar negeri misalnya dan sebagainya ya. Kalau diambil dari pos Baitul Mal misalnya, kemudian biaya juga ya seperti ini strukturnya gitu ya. Bagaimana khilafah menyelesaikan gitu ya pembiayaan seperti itu misalnya. Nah bahwa intinya mungkin hanya sedikit saja pembahasan kali ini, sudah selesai ya pembahasannya. Nah intinya kita sebagai seorang muslim harus menyadari dan menyadarkan orang lain bahwa musibah itu bisa dari alam, bisa juga faktor penyebabnya kita sebagai manusia ya, yang membuat berbagai kerusakan, sehingga kita sebagai yang memahami hal ini memulai dari diri sendiri ya, ibda binafsik, memulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari hal sekarang, bagaimana kita ngeh ya terhadap hal-hal yang sifatnya ekologi, hal-hal yang sifatnya alam. Jangan sampai kita terjadi ya seperti yang terjadi di Sumatera gitu ya, dengan musibah yang sangat luar biasa. Nah kita yang alhamdulillah masih diberikan keamanan, kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ya. Dengan cara bersyukur itu kita betul-betul menjaga alam ini dengan sebaik-baiknya gitu ya. Kemudian berusaha untuk saling menasehati ya, bagaimana tidak melakukan eksploitasi alam yang sangat rakus ya manusia itu. Nah sehingga manusia itu sudah terpisah dari alamnya. Manusia itu mereka merasa bahwa dengan mengeksploitasi sebanyak-banyaknya, tidak memperhatikan bagaimana keamanan dan keberlangsungannya ya.
Nah, mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyadari tentang betapa pentingnya menjaga alam ini ya untuk kemaslahatan kita semua. Nah, mungkin hanya itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Lia, Bunda Nur. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Pinti yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatilana fi dinina. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan